Saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan, penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi SAW yang jelas dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan. Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal di sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca baik hadis Abu Bakar ini, saya kalau sholat pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan. Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi nih, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan, maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar. Tidak benar ini. Enggak ada riwayatnya, di riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya. Begitu, bukan menutupi mata kakinya. Ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus sak, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas, itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup tapi tidak menutupi mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Nabi, tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan. Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan, maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada, kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa, kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anka li thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan. Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan. Dan itu lebih suci bagi bajumu, lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan. Jadi nggak usah ragu, insyaallah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki, gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung?
sampai di lutut, nggak apa-apa. Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh. Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul syaitan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Teman sekalian, isbal itu hadisnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau antum kumpulkan, kemudian dianalisis, pertama apa itu isbal gitu kan? Apa itu isbal? Apa itu isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Disebut, orangnya disebut dengan musbil. Orangnya disebut dengan musbil. Pertama kita sepakati dulu bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang isbal. Berarti orang yang tidak isbal nggak ada masalah. Jelas di sini? Karena hadisnya mempersoalkan orang yang isbal. Jadi orang yang tidak isbal tidak ada masalah. Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak isbal, yang celananya di atas mata kakinya. Itu tidak dipersoalkan oleh Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mempersoalkan, Anda siapa? Nabi aja nggak mempersoalkan, masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang isbal baru ada masalah. Jelas? Jadi terbalik ya, kalau perempuan mesti isbal bu, mesti isbal. Awas hati-hati, laki-laki tidak isbal. Jangan kebalik. Ya laki-lakinya kemudian misalnya ada persoalan, perempuannya malah pada nggak isbal. Dan ketinggian isbalnya melebihi laki-laki, itu salahnya fatal. Dan nggak usah dibayangin, awas. Ya. Baik. Pelan-pelan. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Kita kembalikan. Sekarang sepakat dulu sampai sini? Sepakat ya? Jadi kalau yang tidak isbal tidak ada masalah. Yang isbal ada masalah. Cuma masalahnya di mana? Itu dia dulu. Harus sepakati dulu masalahnya apa dan di mana masalahnya. Dan kapan terjadi masalah itu. Baik, hadis-hadis sampai kepada kita ada di Abu Daud, kemudian bagian pertama ya nomor 187. Teman-teman sekalian, di hadis pertama. Satu kali saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, Nabi mengatakan di makna beliau sampaikan, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, maka tempatnya di neraka. Famaqaluhu finnar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka. Jelas begini? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Baik, bagaimana Anda bisa jelas, kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar saya, izar itu sarung, ya, sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak termasuk dalam ini. Lihat kalimatnya, ya, lihat kalimatnya. Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Jelas di sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus, kan? Kemudian sering turun tuh sarungnya, melebihi batas mata kakinya. Ya, rahmukallah. Poinnya beliau isbal. Ya, sementara ada orang lewat tadi, kemudian pakaiannya melebihi batas mata kaki, keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian, pertama yang harus dibaca adalah keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi, apakah yang dimaksud ini isbal mutlak atau isbal tertentu? Karena saya pun isbal ini, ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi nggak pernah menegur. Begitu orang itu lewat, baru kemudian dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior, namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu ya. Nah, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini, kamu jangan panjang tangan ya. Tangan kakak nggak panjang kok, kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wa tawfiq, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi.
Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulai agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Ya, jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Baik, bukan cuma cukup kebesaran. Kalau yang perempuan itu pakai perhiasan-perhiasan. Ya, baik, kalau jalan perhiasan banyak, itu kan tabarruj namanya. Tabarruj muncul kelihatan, kaki gelang dipakai kan, gelangnya di kaki, ketika jalan kici gitu kan. Nah, itu tandanya sudah mulai meningkat strata kehidupannya. Nah, jadi begitu dia lewat dia ingin pamer, nih saya lah. Baru berubah di status kehidupannya. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini ilatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu, ingin pamer dengan keadaan. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Jadi ilat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan, pamer di sini. Yang kedua mengatakan dia mengambil pada hadis yang mutlak saja, ya, yang mutlak untuk kehati-hatian, karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan. Kita nggak bisa menebak suasana hatinya. Ya, suasana hati bisa sombong bisa tidak, karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya, untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya nggak boleh isbal lah. Kalau isbal resikonya bisa di neraka gitu kan. Maka mengambil hadis ini dengan pemahaman untuk menjauhi isbal, maka dia praktekkan dalam kehidupan selamanya, kemudian dia sesuaikan di atas mata kakinya. Ya, pendapat yang kedua. Tayyib. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan. Baik poin yang pertama ataupun yang kedua sesungguhnya bisa dipadukan. Ya, satu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Ya, terlalu di bawah mata kaki tidak bagus, karena bukan cuma masalah sombong, bisa juga terlalu terurai, bisa terlekat dengan najis, bisa kotoran, bisa macam-macam kan. Jadi Anda bisa sesuaikan. Bisa Anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas untuk menghindari kotoran-kotoran dan noda, tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan, karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuaikan dengan profesi Anda, maksimalkan itu sehingga tampak keanggunan Anda tidak keluar ya dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus gitu ya. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama, bukan, sesuai dengan kondisi syariat kita, tapi dipandang kurang elok. Misal, mohon maaf ya, Anda sudah pakai jas, pakai dasi gitu kan, mau berangkat ke kantor, tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya, seimbang misalnya kan, terlalu tinggi kan, gak nyaman dilihatnya. Ya, gak nyaman ya. Jadi karena itu coba Anda sesuaikan ya, mungkin di atas sedikit ya, paskan di situ ya, naikkan sedikit, yang dengan itu najis bisa dihindari dan tampilan tetap bagus di sini. Jadi pada prinsipnya ini cuma khilaf ringan di sini, nggak usah diperbesar. Jadi jangan sampai timbul masalah baru yang dengan itu justru memasukkan Anda ke neraka. Anda memang tidak isbal, tapi mulut Anda isbal tuh. Semua ditarik gitu kan, kayak nggak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan, kayak nggak ada guntingnya aja. Komentarnya kan nyebelin, rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul. Dia nggak isbal, cuman lisannya sombong. Atau sebaliknya, yang isbal pun komentarnya yang lain. Begitu jalan, Assalamualaikum, Masya Allah, banjir ya ini. Enggak kok dinaikin, bisa gitu kan. Dalam suasana yang ingin mencela. Ini bukan suasana canda biasa, dia ingin mencela dan sebagainya. Itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh ya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan ya. Anda mau pilih pendapat yang pertama boleh, pendapat kedua silahkan. Ingin berjaga-jaga itu bagus. Yang paling penting adalah jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk kaum laki-laki. Ibu-ibu harus ditutup mata kakinya, kalau enggak sholatnya enggak sah. Hukumnya bagaimana jika seorang laki-laki memakai baju yang sampai ke bawah mata kaki? Ada riwayat wailun, celaka, neraka wail ya, ancaman bagi orang yang menurunkan bajunya ke bawah mata kaki. Itu memang ada ancaman seperti itu. Cuman kalau ulama itu membaca hadis tidak hanya sepotong, tidak hanya hadis satu, dipadukan dengan hadis yang lainnya. Ada kalimat terkutuk dan sebagainya. Nah, di situ ada riwayat juga, ujungnya hadis itu ada kalimat khuyala. Orang manjikan izarahu khuyala, khuyala itu dengan irama kesombongan.
Kemudian juga dalam hadis sahih, riwayat sahih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berkata, waktu Nabi mengatakan ancaman neraka bagi orang yang bajunya sampai di mata kaki, baju itu sarung deh atau celana gitu loh, bukan bajunya ini, bukan, celananya sampai mata kaki. Lalu Sayyidina Abu Bakar itu punya baju itu sampai di bawah mata kaki. Lalu Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna thawbi yastarhi ilam uahidhu, bajuku itu turun sampai mata kaki, bawah mata kaki, kalau tidak aku kencengin begini. Ternyata Nabi dengan sebutan menjawab, anta lasta mimman yaf'alu dzalik, atau kama qala Rasul, bukan seperti itu yang dimaksud, engkau bukan orang yang termasuk dapat ancaman masuk neraka. Yang masuk ancaman masuk neraka itu adalah dengan kesombongan, action gaya, diturunkan untuk gaya. Maka dari makna ini bisa disimpulkan ada memang pendapat yang pertama adalah yang mengatakan adalah haram di bawah mata kaki. Mereka bersadarkan pemahamannya, karena ini masalah khilafiyah, haram buat dirimu tapi jangan haramkan orang lain. Yang kedua adalah sunnah, agar tidak diharamkan orang lain, maka paling tidak masuk wilayah sunnah, mengangkat di atas mata kaki. Turunnya adalah makruh. Yang pertama adalah mengatakan turun di bawah mata kaki adalah haram, yang kedua adalah makruh dan tidak membatalkan sholat, makruh. Anda tinggal pilih mana. Kalau Anda termasuk orang yang mengambil yang haram, karena ini masalah khilafiyah, jangan keras-keras sama orang, gara-gara celana turun saja neraka kau. Nah ini, tapi tetap kami himbau sebisa mungkin tolonglah bajumu diangkat di atas mata kaki, tolonglah angkat bajumu, sarungmu di atas mata kaki. Bagaimana orang sombong diingatkan nggak mau, itu sombong ya, ngangkat dikit aja kok susah, tapi sekarang sudah terlanjur kepanjangan, ya dimaafkan, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kamu gitu loh. Maksudnya begini loh ya, jika Anda termasuk orang yang bisa mengangkat di atas mata kaki, angkatlah. Tapi di saat Anda melihat ada orang yang sarungnya sampai bawah mata kaki, jangan mencaci maki, itu maksud kami. Jangan langsung neraka, sehingga untuk nilai orang ahli surga sama neraka langsung neraka. Apa itu semuanya? Baik, hukumnya adalah yang pertama mengatakan haram di bawah mata kaki, yang kedua adalah makruh ya, makruh kalau tanpa ada hajat. Tapi kalau ada hajat tidak makruh. Hajatnya apa? Kepanjangan bajunya belum sempat atau susah. Baik, seperti itu.